طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Ketika kita menjadi masbuk dalam sholat fardu, apa perlu takbiratul ihram atau tidak? Tetap takbiratul ihram. Kalau masbuk, karena mau cepat-cepat ditengoknya orang sudah ruku, maka dia tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir itu dua, satu takbir ihram, satu takbir intiqal. Kalau hanya takbiratul ihram, tidak takbiratul intiqal, maka tak sah salat. Takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal. Ada ustaz-ustaz lain mengatakan kalau ada orang meninggal tidak boleh memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada undangan jangan pergi supaya tradisi ini hilang, karena tidak ada orang datang. Tradisi 7 hari itu dibuat oleh namanya Atha itu tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu salaf. Jadi tradisi 7 hari itu tradisi salafus saleh. Kalau mau buat ya buat aja. Sedekah makanan, berkirim doa, zikir, tausiah. Jadi bukan tradisi nenek moyang, sakai, suku talang mama, orang Hindu, Buddha. Enggak. Itu tradisi salaf. Kalau mau buat ya buat, kalau tak buat ya tak apa-apa. Tapi menjadikan tradisi sampai orang miskin ngutang beras, ngutang kacang hijau, itu tak betul. Bapak-bapak yang pengurus BSKM, Badan Sosial Kematian, maka kalau ada yang miskin susah kasih tahu dia, kamu jangan ngutang. Nanti malam kami insya Allah bawakan kemari. Apa yang bapak bawa? Insya Allah aqua gelas adalah agak 2-3. Jangan sampai orang tradisi sampai mengutang gara-gara itu. Aslinya kita bawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena kematian Ja'far sudah membuat keluarganya susah. Jangan lagi kita datang membuat dia susah. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah makanan, bagus. Jangan sampai tak dimakan, karena sedekah untuk orang mati sampai. Kapan saatnya kita memilih untuk mengikuti pendapat 5 mazhab? Atau haruskah kita mengikuti pendapat 1 mazhab? Yang mengatakan 5 mazhab dimasukkannya Ja'fari, hati-hati, ini propaganda Syiah. Mazhab itu cuma 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang memasukkan Ja'fari, Ja'far Shadiq orangnya alim, soleh. Yang jadi masalah bukan Ja'far Shadiqnya, periwayat-periwayat Syiah yang membuat kepalsuan kepada Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Mazhab 5 yang ditulis oleh orang Syiah itu udah diterjemahkan, bukunya warna. Itu tak betul. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Kasus Syiah ini sama dengan Kristen. Yesusnya bagus, tapi Paulus, Markus, Lukas, Yohanes yang memalsukan riwayat Yesus itu yang rusak. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Orang-orang Syiah yang membuat riwayat palsu dinisbatkannya ke Ja'far Shadiq, itu yang tak bagus. Jadi 4. Haruskah kita meyakini 1 mazhab saja? Kalau ada imam salat subuh dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat itu dia sedang bermazhab Syafi'i, karena bismillah jahar itu Syafi'i. Pas bangkit dari rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tak pakai kunut, saat itu dia sedang Hambali. Dia tak tahu dia sudah mencampur 2 mazhab. Fatihahnya dia pakai Syafi'i, kunutnya dia pakai Hambali. Karena Hambali tak pakai kunut subuh. Nah, jadi bolehkah mencampur selama tak membatalkan? Sah. Tapi kalau mencampur yang membatalkan, tak sah. Apakah ada dalil tentang orang yang menghitamkan kening? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampaklah di wajah mereka bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud itu adalah perilaku orang yang sujud. Bahwa karena dia sering sujud, tahu-tahu keningnya hitam, ya tak apa-apa. Bapak ibu, bapak yang keningnya sudah hitam, jangan pula malu lalu ambil Rexona lalu. Oh, Rexona untuk ketiak. Diambilnya Nivea, dikena biar kuning. Tak perlu, biarkan aja. Yang tak boleh itu sengaja. Waktu sujud tuh digosok-gosokkannya ke lantai. Itu yang tak boleh. Yang sudah hitam jangan malu diriak. Kamu riak nih. Enggak. Yang sudah hitam biarkan aja. Orang Mesir itu bukan hitam, kapalan malah. Karena orang Mesir itu selalu sujud di atas batu. Kalau dia kerja di warung, itu di batu-batu itu, Allah Akbar, kapalan. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu sengaja. Wah, biar nampak orang sholat, gosokkanlah.
Udah gosok agak hitam, setiap ngobrol ini gosok biar hitam. Tak boleh. Ustaz, jamaah sholat di masjid, saya sering perhatikan banyak yang berat bersalaman ke sebelah di dekatnya. Jamaah seperti ini termasuk apa namanya? Sok suci, sok kaya, atau sok hebat? Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Yang pertama karena keyakinan, yang kedua karena ketidaktahuan. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Pertama keyakinan, yang kedua ketidaktahuan. Ketika dia tidak mau bersalaman setelah sholat, apakah dia berkeyakinan setelah sholat itu haram hukumnya bersalaman, atau dia memang tak tahu hukum salaman? Kita tak tahu dia masuk kelompok yang mana. Maka bersalaman setelah sholat boleh, kata Imam Nawawi, karena hadisnya umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Sebelum sholat salaman, setelah sholat salaman, bertemu jumpa salaman, mau pulang salaman, sebelum makan salaman, habis makan salaman, cuci tangan dulu. Kalau seorang imam di musola bacaannya tak tahu panjang pendek, tapi dia tetap ngotot jadi imam. Imam ini termasuk imam apa? Suci atau sombong? Ini imam jahil tapi sombong. Bagaimana caranya? Digulingkan dia kudeta tak berdarah. Berkumpullah semua tokoh masyarakat, alim ulama, RT RW, kumpul pembahasan kita bagaimana sholat kita ini. Judulnya buat tablik akbar. Tablik akbar, sholat kita mau dibawa kemana? Jadi judul itu jangan terlalu serius. Sholat kita ini mau dibawa kemana? Sedangkan suami istrinya hamil aja tak berani dia menitipkan istrinya ke bidan beranak, tak berani. Mesti diserahkannya bidan berijazah. Padahal yang rusak nyawanya hanya satu anak. Bagaimana sholat bisa hancur semua? Kumpullah. Bagaimana nih? Kita angkat fit and proper test.